Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun berada, damai sejahtera buat kita semua di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Seperti biasanya, setiap hari kita merayakan pestanya orang-orang kudus, supaya dengan mendengarkan cerita dan kisah perjalanan mereka, iman kita semakin bertebal dan kita semakin diberkati, dan hidup kita akan menjadi lebih bersemangat lagi. Nah, hari ini hari Selasa, tanggal 15 Februari tahun 2022, saya akan menceritakan tentang pestanya Santo Claudius della Colombiere. Saya akan menceritakan kisahnya ya. Dengarkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, beginilah kisahnya. Maria Margareta menerima pesan dari Yesus untuk membangun devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus dan menyebarkan kepada seluruh gereja. Tetapi dia ragu-ragu untuk melaksanakan pesan ini karena dia sendiri ragu akan kebenaran penglihatan-penglihatan yang dialaminya. Ia pun merasa diri tidak layak dan tidak sanggup untuk tugas mulia itu. Tetapi tak kala terjadi lagi suatu penglihatan lagi padanya, Yesus memberitahukan dia bahwa ia akan mengutus seorang imam yang saleh untuk membantu dan membimbingnya. Imam saleh itu adalah Pater Claudius della Colombiere, SJ. Pada tahun 1675, Pater Claudius diangkat menjadi rektor rumah di Parai, di mana ada biara suster-suster visitasi. Claudius adalah seorang imam yang saleh. Hidupnya dan setia menjalankan devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Di Parai, dia menjalankan tugasnya sebagai bapa pengakuan bagi suster-suster visitasi. Disinilah Claudius bertemu dengan Suster Maria Margareta. Kepada Pater Claudius, Suster Margareta menceritakan semua penglihatan yang dialaminya. Claudius membenarkan semua penglihatan itu, karena terdapat suatu kesamaan dalam penglihatan-penglihatan religius. Maka tumbuhlah suatu persahabatan yang dalam dan suci antara Claudius dan Maria Margareta, sebagaimana yang terjadi antara Santo Fransiskus dan Santa Clara. Claudius sendiri akhirnya mempersembahkan dirinya secara utuh kepada hati Yesus yang Maha Kudus, serta berjanji akan turut menjalankan pesan Yesus. Di Parai, Claudius hanya tinggal setahun. Pada tahun 1676, ia dipindahkan ke London, Inggris. Ketika itu agama Katolik dilarang menyebarkan ajarannya. Tetapi kemudian Claudius tetap yakin bahwa Yesus menyertainya. Dalam karyanya, dengan gembira ia bekerja di antara orang-orang Katolik yang dihambat itu. Ia dengan tekun meneguhkan, menghibur mereka, serta mendorong mereka untuk menjalankan devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Sesudah 3 tahun berkarya di London, ia ditangkap dan hendak dihukum mati. Tetapi dengan bantuan duta besar Perancis, Claudius dibebaskan dan dipulangkan ke Parai. Di sana ia meninggal dunia pada tanggal 15 Februari tahun 1682 dalam usia 41 tahun. 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1684, khotbah-khotbah dan sejumlah tulisan mengenai kebaktian kepada hati Yesus yang Maha Kudus diterbitkan dan disebarluaskan sebanyak 4 jilid. Tulisan-tulisan inilah yang menjadi sarana yang berpengaruh dalam menyebarkan devosi yang indah itu ke dalam seluruh dunia. Nah, begitulah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih tentang kisah Santo Claudius, di mana hari ini
hari Selasa tanggal 15 Februari kita merayakannya. Semoga dengan mendengarkan kisah tentang Santo Kaledius ini kita semakin diberkati dan hati kita semakin berseri untuk selalu melayani Tuhan dalam segenap hati kita. Terima kasih. Hari ini hari Selasa tanggal 15 Februari tahun 2022. Bacaan pertama diambil dari kitab Yakobus 1 ayat 12 sampai 18. Saudara-saudara terkasih, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Apabila tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah." Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh sabda kebenaran, supaya pada tingkat yang tertentu kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil Markus diambil dari Markus 8 ayat 14 sampai 21. Pada suatu hari murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka. Katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik, hari Selasa tanggal 15 Februari tahun 2022. Orang yang sudah melakukan sesuatu yang salah biasanya kikuk, panik, dan mudah tersinggung. Emosinya langsung terpancing bila ada sedikit pematik karena secara spontan merasa sebagai tertuduh. Ia kemudian buru-buru membuat pembelaan diri, meski orang lain tidak bermaksud menuduh, apalagi memojokkan dia. Itulah situasi yang dirasakan oleh murid-murid Yesus yang langsung tersinggung dan bereaksi negatif ketika Yesus menasihati mereka supaya berjaga-jaga terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Mereka tidak mengerti arti terdalam nasihat Yesus, karena mereka hanya berfokus pada kelalaian diri sendiri. Kekhawatiran pada diri sendiri membuat mereka gagal memahami kata-kata Yesus.
Oleh sebab itu, untuk setiap tugas, tanggung jawab, dan kepercayaan yang diberikan kepada kita, hendaknya kita siapkan dengan baik sehingga tidak ada kemungkinan terjadi sesuatu kelalaian ataupun kesalahan. Kita perlu mengecek hal-hal detail supaya terhindar dari kekeliruan, sehingga perasaan bersalah yang berkelebihan tidak mengakangi kita sampai kita tidak mengerti maksud baik orang lain. Dengan persiapan yang baik dan matang, kita menjadi pribadi yang siap bekerja, tidak mudah tersinggung, serta tidak bereaksi secara emosional. Semoga demikian. Amin.